Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahun 1912, seorang yang bernama Thomas Andrew punya ambisi membuat kapal besar dari baja di tahun itu. Benar saja, keinginan Thomas tercapai ketika kapal ini begitu besar hingga dapat memuat 2.435 orang dan berat 46 ton. Pada tahun itu, kapal itu termasuk kapal yang begitu besar dan bahkan melampaui kapal lainnya. Tidak hanya itu, kapal itu punya fasilitas mewah, pemandian, lapangan tenis, kolam renang, hingga gym. Dengan harga 50.000 US dollar atau setara 713 miliar pada waktu itu. Kehebatan kapal itu membuat Thomas Andrew menamakan kapal itu The Unsinkable atau tidak dapat tenggelam. Dari nama tersebut kita bisa melihat kesombongan Thomas Andrew yang yakin bahwa kapal itu begitu kuat, begitu besar, dan aman bagi orang-orang yang berani membayar mahal. Di awal peluncuran kapal itu, begitu ramai berbondong-bondong orang yang datang. Para cendekiawan dan orang kaya berani bayar mahal untuk merasakan sensasi naik kapal terbesar. Hingga kapal itu berlabuh di tengah laut, kesombongan manusia tidak dapat bertahan lama. Kapal itu tertabrak bongkahan es batu raksasa. Kapal itu tenggelam, ribuan orang meninggal karena hipotermia di dalam laut es. Sejarah mencatat itu sebagai kejadian tragis kapal Titanic. Kesombongan manusia adalah kesombongan paling besar yang dapat jadi sumber kehancuran manusia. Dosa ini adalah dosa yang disorot di dalam Yesaya 2. Mari kita baca Yesaya 2 ayat 17 sampai 18. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu, sedang berhala akan hilang sama sekali. Perkataan Nabi Yesaya juga adalah perkataan Yesus di dalam Injil Matius 23 ayat 12 dan Lukas 14 ayat 7 sampai 14 yang bunyinya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Konteks Yesaya 2 ini ditujukan untuk menegur kesombongan bangsa Israel yang telah berbalik hati dari Tuhan. Akan tetapi teguran di ayat 17-18 adalah teguran yang berlaku juga untuk kita. Teguran ini juga menyingkapkan atribut Tuhan yang adil. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan dosa. Mungkin topik keadilan Tuhan dan dosa hari ini akan membuat kita menjadi tidak nyaman. Akan tetapi mari saat ini kita lebih jauh mencerna apa isi hati Tuhan di balik firman-Nya. Sebagai anak Allah hari ini kita perlu kembali fokus kepada urusan pertobatan. Karena kita hidup di tengah dunia yang berusaha menggeser pertobatan di dalam dunia Kristen. Di dalam kehidupan Kristen, mungkin kita lebih sering mendengar khotbah-khotbah yang bertemakan kasih. Teolog bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa anugerah murahan adalah khotbah pengampunan tanpa butuh pertobatan. Baptisan tanpa disiplin gereja. Persekutuan tanpa perlu pengakuan dosa. Pengampunan tanpa perlu pengakuan dosa personal. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuridan. Anugerah tanpa salib. Anugerah tanpa Yesus Kristus. Hari ini orang-orang lebih suka pada anugerah murahan, yaitu mendengar khotbah tentang kasih, pengampunan, dibandingkan seruan pertobatan. Ibadah gereja ada yang mulai menggeser bahkan unsur pengakuan dosa demi apa yang mereka sebut suasana ibadah. Banyak hari ini khotbah dan ibadah sudah dirancang untuk menjual anugerah murahan, yaitu anugerah yang memberi pengampunan dan kasih tanpa menyerukan seruan untuk bertobat dan merendahkan diri.
Apakah saat ini ada dari kita yang bertanya, mengapa setiap hari kita masih melihat berbagai ketidakadilan di dunia? Kenapa masih ada orang kaya yang sombong yang masih tetap hidup tenang? Apakah Tuhan tidak pernah bertindak kepada mereka? Sebenarnya sederhana, yaitu karena Tuhan masih mengasihi manusia. Tuhan masih memberikan kesempatan manusia untuk bertobat dan berbalik hati kepada Tuhan. Masalahnya, ketika kita mendengar khotbah kasih yang terlalu banyak tanpa menekankan pertobatan, ketidakadilan di dalam dunia ini tidak akan pernah terselesaikan. Karena manusia perlu berbalik dari jalan jahatnya. Sama seperti ketika Yesaya menegur kesombongan bangsa Israel. Tuhan sedang memberikan waktu dan memanggil umatnya sesungguhnya untuk bertobat. Tuhan sesungguhnya masih memberikan kita waktu untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Allah sangat menghargai manusia ciptaannya dan ingin mereka memiliki keselamatan. Dikatakan di dalam Lukas 15 ayat 10 bahwa demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Allah sesungguhnya bukan Allah yang menginginkan manusia binasa, melainkan menyelamatkan mereka dari hukuman kekal dosa. Di Natal tahun lalu di gereja kita GKI Mangga Besar, saya mendengar beberapa orang yang mengalami pertobatan karena Injil. Kita patut juga bersukacita karena itu. Bayangkan kasih Tuhan yang masih memberikan mereka yang bertobat waktu untuk menerima Injil. Lain halnya jika seandainya Tuhan datang kedua kalinya sebelum mereka bertobat. Mereka tidak akan memperoleh kesempatan menerima kehidupan kekal. Dari sini kita perlu beriman bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan jika Ia masih menopang kehidupan semua orang di dunia ini, artinya Dia masih memberikan waktu bagi setiap kita bertobat dan menikmati kasih-Nya. Fakta ini bahwa Tuhan masih menopang setiap manusia di dunia ini, baik orang percaya atau orang yang belum percaya, perlu membawa kita belajar merendahkan hati. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kita untuk menanggalkan kesombongan kita. Karena setiap manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Mari hindari sikap merasa lebih tinggi. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita terima hari ini hanyalah titipan Tuhan. Baik itu kekayaan, keluarga, rumah, pekerjaan, ataupun segala hal di dalam diri kita. Itu adalah pemberian Allah. Terlebih lagi, keselamatan dan status kita sebagai anak Tuhan juga semata-mata itu pemberian, anugerah Tuhan. Bagaimana seorang pengemis yang tidak punya apa-apa bisa membanggakan setiap pencapaiannya dan miliknya ketika semua yang dia terima itu adalah hasil belas kasih Sang Pemberi. Demikian kita sebagai orang yang mulanya berdosa, sesungguhnya perlu tetap menjadi sikap rendah hati ketika sudah menerima Injil keselamatan dari Allah. Sikap rendah hati hanya dapat diwujudkan jika kita mau fokus meninggikan Allah di dalam kehidupan kita. Karena Yesaya 2 ayat 17 menegaskan bahwa hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedangkan berhala-berhala akan hilang sama sekali. Hari ini tidak semua kita menyembah patung. Tapi setiap hal yang paling prioritas di dalam hidup kita bisa menjadi berhala. Apakah Tuhan menempati prioritas di dalam kita memulai hari dan di dalam segala hidup kita? Seorang pengkhotbah mengatakan Tuhan tidak cukup menjadi yang pertama. Karena jika kita mengurus hal yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, Tuhan belum tentu ada di dalam urutan itu. Menjadikan Tuhan menjadi prioritas bukan sekedar menjadikan Tuhan pertama lalu melupakannya,
tapi menjadikan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu, bayangkan saat ini, apakah yang Anda lakukan jika suatu hari Anda diundang makan oleh presiden secara personal? Apakah kita masih berani menunda undangan itu? Beranikah kita menghadap presiden dengan kaos dan celana pendek? Jika tidak, terlebih lagi Tuhan yang adalah penguasa di atas para penguasa, yang senantiasa mau memanggil kita untuk bersekutu dengannya setiap hari di dalam saat teduh dan ibadah kita. Mari saat ini kita meminta Roh Kudus untuk merendahkan hati kita dan selalu meninggikan Tuhan di dalam keseharian kita. Tuhan tidak ingin ditinggikan dengan lip service semata atau dengan kesibukan yang berlebihan, tapi Dia ingin ditinggikan melalui jalinan relasi personal kita dengan dirinya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu, dan kami sadar bahwa hanya Engkau yang dapat dan layak ditinggikan di dalam hidup ini. Kiranya firman-Mu tidak berhenti di dalam otak saja atau di dalam pikiran kami, tapi kami dapat hidupi di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.